pada tahun 2022, pada saat seleksi SNMPTN, kami sudah menggunakan machine learning. Jadi, kami sudah menggunakan pemodelan, kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk lolos seleksi. Nah, dari hasil analisis kami, faktor-faktor indikator yang mempengaruhi hasil seleksi yang pertama adalah jenis kelamin, kemudian rekam jejak sekolah. Tentunya kami mengevaluasi kalau sekolah itu bagus, berarti rekam jejak alumninya di kami juga bagus. Kemudian program studi pilihan 1, wajar, kenapa? Karena pada proses seleksi, program studi pilihan 1 ini adalah dalam proses SNMPTN kami diberikan dulu pilihan program pilihan 1, kami kembalikan ke pusat, kemudian kami dapat program studi pilihan 2. Nah, sehingga salah satu faktor penentu adalah program studi pilihan 1, kemudian program studi pilihan 2. Jadi IPB menerima juga pilihan keduanya, tapi ini biasanya dari Jawa Barat ya, karena atau dari provinsi lain ya, karena kita ada periode seleksi tahap kedua. Kemudian peringkat siswa di sekolah serta prestasi. Nah, bagaimana dengan nilai? Setelah kami evaluasi, ternyata yang mempengaruhi seleksi adalah rataan matematika selama 5 semester, rataan biologi selama 5 semester, rataan kimia selama 5 semester, dan rata-rata overall dari matematika, fisika, kimia, biologi selama 5 semester. Kami evaluasi di tingkat pertama, bahwa di semester 1 di tingkat pertama 97,86% mahasiswa berhasil di semester 1-nya. Indikator keberhasilan kami adalah jika IP mahasiswa lebih dari 2,1 ya. Jadi sekitar 97,80% mahasiswa berhasil melampaui semester 1 ya. Nah, bagaimana dengan SNBP? Ya, ini adalah kami exercise, next slide please. Kami exercise di 2024 ya. Karena ini adalah tahun pertama, kami belum menggunakan machine learning ya. Jadi kami masih menggunakan kriteria yang berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022. Apa saja itu yang diberikan adalah rataan seluruh nilai raport ya, ini bobotnya adalah 50%. Kemudian rataan mata pelajaran pendukung, kemudian prestasi, dan ini terbuka untuk semua jurusan. Ya, jadi seleksi tahun 2023 kami menggunakan kriteria ini. Ya. Nah, untuk seleksi tahun 2024 kami melakukan evaluasi terhadap mahasiswa kami yang ada di semester 1. Di semester 1, evaluasi SNMPTN kami tahun 2023 kami hubungkan antara faktor-faktor komponen seleksi tadi dengan IP mahasiswa semester 1. Ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa di semester 1 itu adalah yang mempengaruhi adalah indeks sekolah. Tentunya tadi saya sampaikan bagaimana prestasi alumni di kami. Itu ternyata penting ya, track record sekolah itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, pilihan pertama. Yang ketiga, rataan mata pelajaran pendukung. Jadi kalau teman-teman misalkan memilih suatu program studi tertentu, itu kalau rataan mata pelajaran pendukungnya tinggi, maka peluang keberhasilannya tinggi. Nah, kemudian yang kedua, rataan nilai matematika, ini juga mempengaruhi tingkat keberhasilan. Kemudian rataan nilai semester 5 untuk matematika, biologi, kimia, dan fisika. Ini tentunya karena kami di program sarjana memang sebagian besar tadi berbasis IPA. Tapi yang menentukan adalah nilai semester 5-nya. Kemudian satu lagi yang ini agak surprise buat kami adalah nilai semester 5 untuk PPKN dan Bahasa Indonesia. Ternyata kalau teman-teman punya nilai PPKN dan Bahasa Indonesia, karena kami mencantumkan semua nilai ya untuk semua indikator itu, peluang keberhasilannya juga tinggi. Dan terakhir adalah prestasi. Nah, dari kriteria ini kami 97,2% mahasiswa kami berhasil melampaui di semester 1. Jadi ini nggak beda jauh dengan kriteria kami yang kemarin kami gunakan di SNMPTN. Ya. Kemudian next. Nah, tadi saya menyebutkan adalah indeks sekolah. Kami membuat pengelompokan berdasarkan beberapa indikator. Salah satunya adalah bagaimana prestasi sekolah-sekolah
di kami ya, alumninya di kami, kemudian nilai skor SBMPTN dari sekolah Bapak Ibu sekalian, kemudian berapa banyak dari sekolah Bapak Ibu sekalian yang diterima ya dengan jalur SNBP di perguruan tinggi negeri. Kami mendapatkan data dari pusat. Kemudian kami juga memperhatikan nilai rataan raport yang konsistenan rataan raport dari masing-masing sekolah. Itu kami ukur sebagai bahan koreksi bagaimana indeks sekolah yang terbangun. Nah, berdasarkan sekolah-sekolah yang ada di kami, itu kami mendapatkan 3 kelompok sekolah, Bapak Ibu. Sebagian besar 65,6% sekolah yang masuk ke kami adalah diterima melalui jalur rapor. Ini terima kasih kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian memiliki prestasi akademik yang baik di IPB. Nah, kami punya 65,6% ini. Kemudian sebagian besar memang berasal dari sekolah negeri. Kemudian kami punya kelompok 2, ini adalah sebagian besar diterima melalui jalur tes, jadi SNBP, ya, SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Kemudian mempunyai prestasi yang baik juga ada di kami. Tapi kami juga punya sekolah-sekolah yang memang prestasinya belum optimal di kami, gitu ya. Nah, inilah tentunya yang menjadi salah satu faktor yang menjadi ternyata ini adalah kontribusi utama untuk tingkat keberhasilan mahasiswa kami di semester 1. Ya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan bagian statistik penerimaan kami bahwa di IPB ini statistik penerimaan tahun 2020, jadi sejak COVID, kemudian 2021, 2022, dan 2023, IPB sebenarnya mau jalur SNMPTN gitu ya, atau jalur SNBP, atau jalur SNBT dan mandiri, kami sebenarnya tidak IPA minded gitu ya. Kami tidak IPA minded karena berdasarkan statistik kami juga menerima dari non IPA, IPS dan jurusan lainnya. Kemudian juga SMK kami juga menerima, kemudian dari PKBM misalkan dari homeschooling dan sebagainya kami juga menerima ya, dari paket C kami juga menerima karena itu secara regulasi memang sudah ada gitu ya. Nah, untuk tahun 2024 ini ya, untuk tahun 2024 ya, ke next slide-nya. Ya, untuk tahun 2024 yang seleksi yang baru saat ini terjadi juga sama. Kami memang sudah mulai memperhitungkan kurikulum merdeka karena tahun ini sudah ada yang kurikulum merdeka ya. Kami sudah memperhitungkan dalam seleksi kami baik di jalur rapor, jalur SNBT maupun jalur mandiri. Jadi itu sudah kami lakukan. Kalau melihat distribusi jurusan yang ada di kami, mungkin bisa ke next slide ya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa melihat bahwa yang masuk ke kami tidak hanya dari IPA, ini yang non IPA, tapi ada dari IPS, dari umum, bahkan yang dari dari SMK juga ada. Jadi sebenarnya kami di perguruan tinggi sudah menerima dari berbagai macam jurusan ya. Oke, ini yang untuk di program sarjana. Nah, kalau untuk yang di program diploma, ya, diploma ini sebenarnya karena jurusan di kami bervariasi ya. Kalau untuk program diploma, ya di sini kami menerima sebagian besar memang masih dari SMA atau MA/IPA, tapi kami juga membuka peluang untuk teman-teman dari IPS dan program studi lainnya maupun dari SMK karena memang nature dari program studinya bisa menerima untuk semuanya gitu ya. Nah, untuk jurusan yang ada di vokasi juga sama, ke next slide. Di situ juga melihat bahwa variasi sekali ya. Di situ lebih dominan SMK malah kalau di sekolah vokasi ya. Oke. Nah, tentunya pada saat kita bicara tentang penerimaan mahasiswa baru, tentunya teman-teman juga pengen tahu bagaimana keberhasilan dari teman-teman yang diterima di IPB. Berikutnya adalah bagaimana salah satu indikator tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran adalah dilihat berapa persen mahasiswa yang menyelesaikan studinya. Ini adalah data dari penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Jadi yang masuk pada tahun 2020 itu secara overall kami banyak yang aktifnya, jadi jurusan IPS dan lainnya itu aktif dan rata-rata IPK-nya juga tidak
cukup bagus, masih 2,84 secara umum. Dari jurusan lainnya malah kan nembus angka 3,36 gitu ya. Bahkan ada yang sampai 4, tertingginya yang di PS-nya sampai 3,71. Ini yang program sarjana. Tingkat kelulusan tepat waktu itu berarti dia mampu menyelesaikan selama 4 tahun atau 8 semester, atau kalau kita hitung adalah sekitar 48 bulan ya, ini adalah 2%. 2% dari seluruh mahasiswa IPB. Kalau yang non-IPA itu adalah 16%. Artinya, walaupun jurusannya bukan IPA, selama dia mempunyai kemampuan kemampuan kuantitatif yang kuat, dia akan berhasil masuk ke dalam perguruan tinggi negeri dan akan berhasil di dalam studinya.